Survei, Indonesia tuh jadi negara kedua kasus selingkuh terbanyak di Asia. Postingan akun dari Creativefox yang mengutip dari hasil survei aplikasi Just Dating, kasus perselingkuhan di Indonesia itu paling banyak terjadi pada rentang usia 30 sampai 39 tahun di 32%, 19 sampai 29 tahun 28%, dan 40 sampai 49 tahun di 24%. Ini menunjukkan bahwa sekitar 60% perselingkuhan dilakukan pada usia dewasa muda atau yang di bawah 40 tahun. Ada sebuah situs di Amerika namanya Illicit Encounters. Ini adalah situs kencan untuk orang yang sudah menikah yang dikatakan paling aman. Situs ini digunakan lebih dari 1,5 juta orang sejak tahun 2003 di UK. Kamu pasti bingung kan? Kenapa ada situs begini? Ingat, prinsip ekonomi. Kebutuhan ada, baru ada yang memikirkan untuk memenuhi kebutuhan itu. Nah, hebatnya mereka itu begitu serius menggarap situs ini. Bahkan ada psikolog, ada layanan konseling, ada juga artikel sebagai suplemen untuk memotivasi orang itu supaya selingkuh. Misalnya ini, berjudulnya jika kamu merasa tidak bahagia dan tidak bisa meninggalkan pernikahan, maka solusinya ada di Illicit Encounter. Judul artikel saja udah hook menarik ya, gambarnya juga mendukung. Nah, isi artikel itu awalnya tuh bagus, kasih solusi, pendekatan bervariasi, tapi ditutup dengan kalimat cerai bukan solusi, jika belum bisa bahagia maka bergabunglah dengan illicit dan bertemu dengan jutaan orang di luar sana. Tapi hikmahnya, ada situs begini tuh kita jadi bisa pakai data, karena mereka tuh selama 20 tahun beroperasi, mereka tuh punya data loh. Mereka merilis data bahwa usia 29, 39, 49, dan 59 tahun merupakan usia yang rentan selingkuh. Menurut juru bicaranya, wah punya juru bicara loh, namanya Christian Grant. Para responden mencari hubungan di luar pernikahan karena mereka sudah mau memasuki usia baru. Ini dekade usia baru. Jadi yang menjelang 30, menjelang masuk kepala 4, menjelang masuk kepala 5, dan seterusnya. Oke, saya mau bahas dari sudut pandang yang mungkin jarang dibahas. Jadi gini, umumnya jarak usia pasutri Indonesia itu kan ada di antara 3 sampai 5 tahun, dan mayoritas tua itu adalah suami. Jadi kalau suaminya di 40 tahun, istrinya biasanya masuk ke 37. Nah, kebanyakan kan seperti itu. Nah, bagaimana postur pria di usia 40 tahun? Ya harusnya sehat, 40 itu masih muda loh. Masih ada 20 tahun lagi untuk produktif, 10 tahun lagi untuk istirahat. Pria 40 tahun yang cerdas, menjaga dirinya, itu harusnya dia tampilannya gagah, posturnya gagah, tampan, wajahnya kencang, dan karirnya bagus. Istrinya gimana? Biasanya kalau prianya begini, istrinya juga cakep. Tapi di lapangan nggak semuanya begitu. Mayoritas yang kita temui belum 40 suaminya udah obesitas, istrinya terawat, atau suaminya yang terawat gagah, istrinya obesitas, atau dua-duanya yang nggak terawat dan obesitas. Terawat ini bukan skincare ya teman-teman. Terawat di sini maksudnya adalah ilmu dan mindsetnya. Karena keduanya ini harus dimiliki oleh baik pria ataupun wanita dewasa yang visioner. Saya kenal banyak pasangan ya, mereka sehat, gagah, segar. Sampai 50 tahun umurnya masih gagah, segar. Ternyata rahasianya adalah karena mereka punya visi hidup yang jelas. Misalnya, ada pasangan yang saya kenal, mereka sekarang menjelang usia 40 tahun. Visi keduanya adalah kontribusi di bidang sosial. Target umur mereka itu sampai 70 tahun. Artinya, kalau mereka target sampai 70 tahun, kira-kira 40-nya gimana? Karena masih ada 30 tahun lagi untuk produktif loh. Mungkin nggak 40-nya mereka udah sakit-sakitan, gendut, dan segala macamnya. Enggak. Target hidupnya mereka jelas sampai 70 insya Allah. Jadi usia 40, kira-kira badannya mereka gimana? Wah, dua-duanya bagus saya lihat. Satu langsing, satunya gagah, terawat. Usia 50 kemungkinan masih begitu juga. Usia 60 kemungkinan masih begitu juga. Karena visi hidup pasangan dibangun bersama-sama. So, visi hidup itu ngefek ya teman-teman kalau dibangun bersama pasangan. Kesimpulannya teman-teman, atur visi hidup yang panjang dan jelas bersama pasangan. Jadi ini membuat kalian itu jauh lebih bonding. Jangan visi yang pendek, kecil. Kalau perlu bikin visi yang gede. Jadi anak-anak kita tuh harus ikut membantu meneruskan mimpi orang tua. Saking besarnya visi keluarga. Suami kalau olahraga jangan egois, jangan sendirian, ajak istri dong, biar fitnya bareng-bareng sampai tua. Kalau istri mager keluar, modalin alat di rumah, beliin treadmill, beliin barbel. Jangan biarin dia sendirian tidak mau olahraga. Dan jangan lupa dikasih nasihat terus, selalu diajak. Latihan beban itu penting bagi wanita sebelum menopause karena dapat membantu meningkatkan metabolisme dan massa otot. Latihan beban untuk wanita tidak akan bikin wanita jadi kekar kok, tapi meningkatkan metabolisme dan membakar otot saat istirahat. Jadi kalau latihan beban, enaknya latihan beban itu adalah kita itu walaupun istirahat, lemak tetap terbakar. Beda dengan kalau kita kardio. Kardio itu membakar lemak saat kita bergerak. Tapi kalau kita latihan bebannya sekarang, sampai besok pagi itu tetap membakar lemak. Itu enaknya kalau kita latihan beban. Sehingga baik suami ataupun istri sama-sama harus latihan beban. Kardionya mulai dikurangi kalau sudah mau masuk di usia 40 tahun. Lebih banyak harusnya itu latihan angkat beban. Nah, latihan beban itu juga untuk wanita ya, menjaga kesehatan tulang tetap kuat dan mencegah osteoporosis, memperbaiki gejala vasomotor seperti keringat malam dan hot flashes. Tahu hot flashes nggak? Hot flashes itu kalau kita merasa tiba-tiba hangat di bagian leher, wajah, dan dada, tiba-tiba kemudian mengeluarkan keringat, itu karena gejala-gejala menopause. Perubahan hormonal selama menopause dapat menyebabkan penurunan metabolisme dan meningkatkan lemak
tubuh. Latihan beban dapat membantu mencegah kenaikan berat badan saat menopause. Jadi ditambah dengan jalan kaki, jogging, atau mau dansa atau aerobik, itu bisa membantu mengembalikan mineral tulang yang hilang. Kenapa wanita yang sudah menopause itu kebanyakan sulit diajak olahraga? Karena tulangnya sudah terlanjur keropos dan massa ototnya udah kecil. Jadi saat baru mau mulai olahraga sudah sulit bergerak dan lebih mudah cedera. Akibatnya mereka ini lebih banyak diam. Posturnya makin lama makin bongkok, makin gendut, makin tidak menarik. Padahal usianya baru 40 tahunan tapi udah kelihatan seperti 60. Sedangkan suaminya 40 tahun masih segar. Nah, ini yang bikin potensi suami itu ngelirik wanita lain. Kenapa wanita pra-menopause selalu malas olahraga? Karena merasa dirinya sehat. Tapi dia lupa dia sehat karena ada hormon estrogen. Hormon estrogen ini yang bikin wanita jarang sakit ketimbang suaminya. Hormon ini bukan saja untuk urusan kewanitaan seperti rahim, kesuburan, menyusui, dan lain-lainnya. Tapi hormon estrogen itu juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, otak, kulit, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya hormon estrogen itu yang membuat wanita tuh seperti Wonder Woman. Mereka tuh sehat, jarang sakit. Coba diperhatikan suami-suaminya tuh, sering sakit, flu segala macam. Sekalinya flu kayaknya berat, tapi kalau wanita yang flu, mereka masih bisa kerja semacam-macam karena memang wanita itu lebih kuat imunnya. Tapi setelah menopause, situasi berubah. So, idealnya latihan beban sebelum menopause itu masuk akal karena lagi fit-fitnya, badannya masih enak dan syukur-syukur bisa membentuk massa tulang dan massa otot yang baik. Jadi kalau pria gimana? Pria nggak usah dibahas. Sampai umur 60 tahun pria itu masih subur, asal menjaga kesehatan dan massa otot tetap tinggi. Jadi kesimpulannya teman-teman, kalau pengen langgeng suami istri, pertama, atur visi hidup yang benar, atur visi hidup yang besar. Yang kedua, saling menjaga kesehatan, saling menjaga postur tubuh, dan saling mengingatkan soal kesehatan. Barakallahu fikum.